Inilah hasilnya teman-teman, kebun yang udah pertama kali kita semprot itu teman-teman. Semuanya itu mati merata. Ya, mati merata semuanya. Hampir 99% mati semuanya. Dibikin tukang semprot kita itu. Yang di sana lantaran kayunya yang gedang-gedang lagi yang besar-besar itu makanya nggak mati. Nah, ini di pondok kita itu. Jadi kita menyemprot dia apalagi di kebun kita yang satu lagi tuh. Soalnya kebun yang ini udah hampir siap. Jadi ini. Ya. Kebun yang pertama kali kita semprot semuanya merata ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua di mana Anda berada? Jadi tema kita hari ini adalah sebenarnya sehari ini saya sangat kecewa ini Teh. Ya, kecewa kenapa bro? Soalnya saya udah janjian sama tukang semprot kita yang kemarin itu. Iya, yang kenapa? Berjanji pengen menyemprot hari ini. Dia Ya. menyemprot, kita menebas kan. Iya. Jadi dengan 1000 alasan katanya dia nggak bisa datang, nggak bisa ikut lah pokoknya. Kenapa bro? Katanya dia ini baru tidur lah, pokoknya banyak-banyak alasan lah. Ini baru makan lah. Makan lah, pokoknya banyak-banyak alasan lah. Iya. Jadi itulah makanya kita pokoknya hari ini tema kita hari ini adalah menebas-nebas saja ya Teh. Ya enggak jadi itu lagi menyemprot itu ya. Jadi inilah keadaan kebun kita itu teman-teman. Jadi kebun ini sebenarnya udah berbuah pasir ini. Sudah tuh. Tuh coba lihat ke atas Teh. Udah berbuah pasir ini. Iya tapi nggak nampak ya bro. Tapi nggak nampak lantaran apa namanya Teh, hutannya itu lebih besar daripada sawitnya. Jadi tumbuhnya itu nggak merata teman-teman. Maklum lah kan kalau kebun di dalam apa itu? Dalam hutan. Dalam hutan nggak pernah dirawat itu. Jadi kebun ini kemarin siap kita tanam langsung kita tinggal. Ya. Jadi kita semprot aja. Kemarin ada orang yang berkebun sini menumpang berkebun padi. Yang sebelah atas saja ya, dia berkebun. Ke bawah nggak mau dia ya bro. Yang bagian bawah ini nggak mau. Inilah makanya kebun kita itu semak. Jadi kita tebas dulu kan. Siap kita tebas, untuk lain kalinya baru kita bawa tukang semprot. Ya. Atau besok atau kemarinnya ya bro. Bukan kemarin, kalau kemarin itu yang lewat itu. Ya aku enggak. Kan? Iya. Jadi kita tebas yang besar-besar untuk Teh. Ya. Untuk jalan-jalan lah kan. Jadi langsung aja kita menebas ya Teh. Kamu yang nebas ya Teh, bukan saya. Kamu lah. Kuat lah bro. Jadi menebasnya itu kalau anak kecil agak kepayahan ini. Ya nggak nampak, kalau dari atas nggak nampak ini bro. Soalnya itu kamu aja terbenam karena rumput ini bro. Siani namanya kan Teh. Siani. Jadi ini adalah pohon yang paling ditakuti petani ini. Soalnya kebun ini pohon ini seperti apa Teh? Seperti nggak tahu lah, seperti silat ini. Iya. Kalau disinggung dikit apa itu? Disinggung dikit bisa jadi luka kita jadinya. Ya enggak batangnya. Ini kalau namanya di kampung kita siani ini Teh. Iya. Enggak batangnya ya bro, enggak daunnya. Pokoknya melukai nih. Melukai. Kan bukan hatimu yang dilukai kan bro? Kalau hati itu dilukai bisa itu. Bisa galau itu. Bisa nanti. Kalau. Teman-teman, terpaksa kita menebas-nebas saja dulu. Soalnya tukang semprot kita itu dengan 1000 alasan. Itulah saya bilang seperti di vlog-vlog kita kemarin kan. Kalau kita berjanji sama anak kecil itu, berjanji kita malamnya, siang harinya, lain pula itu janjinya itu. Kalau siang itu bro malam. Kalau malam baru siang. Jadi kalau anak kecil itu kapan teringat dia kerja, dia mau langsung kerja. Tapi kalau dia pagi-pagi hari ini agak payah kalau kita membawa anak kecil itu kerja. Tapi beda sama meteknya. Kita menebas-nebas saja dulu untuk teman-teman. Sawitnya itu udah berbuah pasir sebenarnya ini. Udah besar-besar tapi nggak tampak lantaran hutannya ini.
Nah, semak-semak ini. Tapi kalau sebatang-sebatang baru kecil itu baru. Nggak merata tumbuhnya teman-teman. Kalau bagian atas itu lantaran kita kemarin berkebun di situ kan, orang penumpang berkebun situ lumayan besar lah, udah berbuah pasir lah. Jadi tinggal 1 tahun lagi udah panen ini saya kira ya, Teh. Udah bagus ini panennya 1 tahun ini. Hampir cukupi 5 tahun lah umur. Jadi beginilah teman-teman. Tugas kita tinggal menebas sama menyemprot sama memupuk saja lagi. Kemarin itu udah 100% yang kita semprot kemarin itu udah merata matinya, tinggal memupuk lagi kan. Tinggal yang ini. Jadi target kita secepatnya sebenarnya yang kecil-kecil ini ya. Jadi kalau yang kecil-kecil ini terpaksa kita tebas, terpaksa kita terangi. Kalau nggak diterangi nggak mau hidup. Jadi siap kita tebas yang kecil-kecil ini, kita terang yang kecil-kecil ini, baru kita menanam lagi. Soalnya masih 3 bidang lagi yang untuk kita tanam ya, Teh ya. 3 bidang lagi yang untuk kita tanam. Jadi kemarin saya bimbang ini, untung ada metek kata. Saya memberi Saya bertanya kepada metek kemarin, Teh, lebih baik mana yang kita kerjain kata saya kan? Lebih yang satu-satu lah. Jadi kata metek satu-satu aja dulu katanya kan. Yang pentingnya itu kata metek selesai. Jadi yang lebih penting itu kata metek yang udah ditanam itulah dulu diterangi katanya kan. Kalau nggak diterangi percuma saja kita itu menanam katanya kan. Iya juga kata saya. Daripada kita menanam saja nggak diterang-terangi kan. Nggak mau hidup jadinya. Jadi kita terangi dulu yang udah kita tanam ini, baru tugas selanjutnya kita tanam yang baru. Jadinya kita terangi dulu. Jadi itulah yang udah panen itu nggak ngapa itu kalau semak-semak. Soalnya nggak mau mati itu kan. Yang kecil-kecil ini ya terpaksa diterangi kan. Jadinya teman-teman. Beginilah bentuknya itu teman-teman. Inilah jarak itu teman-teman. Kalau yang ini kemarin orang itu menumpang berkebun padi di sini. Jadi sawitnya itu lumayan udah agak besar-besar tuh. Udah berbuah pasir atau udah berbuah tuh teman-teman. Tuh buah udah keluar. Jadi kalau yang ini tuh lantaran di tepi-tepinya tuh orang itu tuh nggak berkebun di sini Teh. Jadi itulah makanya agak berbeda Teh ya. Kalau yang ini semak, kalau yang ini adik semak. Kakak adik semak kata metek. Kalau yang ini lumayan agak bersih nih. Tuh sawitnya itu udah besar-besar ke sana. Terus ke sana. Mana ya saya ngomong ini Teh? Seperti berkumur-kumur saja Teh. Nah. Tuh. Jadi yang kita tebas itu yang besar-besarnya tuh supaya disemprot nanti nggak mengganggu Teh ya. Tuh. Jadi beginilah teman-teman. Kalau kita tanam ke lahan kosong kita itu tinggal lahan yang ini ya Teh. Jadi ini pelajaran ini buat kita semua. Misalnya kebun kita itu ada misalnya 3 bidang. Jadi satu bidang dulu. Itu pesan dari metek itu. Semuanya kita urus. Nggak selesai itu. Itu. Jadi diurus saja dulu satu bidang Teh ya. Siap yang 1 bidang itu baru kita pindah lagi. Jadi ini pesan dari metek ini. Itu gitu juga. Jadi kalau kita selama ini gimana Teh? Kalau saya Teh, saya tanam yang ini. Saya tanam pula yang sana. Jadi tinggal yang ini. Jadi semaklah seperti ini. Semaklah seperti ini. Jadi inilah gunanya ya metek itu bagi saya itu. Metek ini sebagai apa itu masukan juga ini atau bimbingan atau senior saya lah. Walaupun badannya kecil tapi dia senior menurut saya kalau bagian kebun ini. Jadi selama ini saya lahan saya kan adalah sekitar ada berapa yang kita tanam itu kemarin Teh? 8 tumpuk lah. 8 tumpuk. Jadi udah berapa bidang yang tertanam? 5. Udah 5 bidang yang tertanam sama yang ini ya. Jadi 3 bidang lagi yang akan kita tanam. Jadi gara-gara mengurus yang ingin ditanam itu, jadi tinggallah kebun ini. Lukarlah seperti ini. Jadi itulah makanya nggak terawat kebun ini teman-teman. Jadi ini masukan dari metek ini, saya bertanya pada metek, lebih baik kita terangi dulu kebun yang udah kita tanam itu kata metek daripada kita tanam lagi
kebun yang udah kita tanam itu nggak kerawat. Nah, jadi inilah makanya kita ingin menerangi yang ini. Soalnya nggak menunggu berapa tahun lagi udah buah-buahnya itu udah keluar ini. Bukan buah-buah, Teh. Itu kalau buah-buah itu gawat itu ya. Banyaknya jenis buah-buah itu. Buah-buah. Pokoknya banyak jenis buah-buah. Nah, jadi ini menurut saya lebih kurang 1 tahun ini, 1 tahun lagi kita akan memanen ini, Teh. Iya, manen. Kita panen yang ini lagi, soalnya udah hampir keluar buahnya tuh. Siap kita tirangin yang ini baru kita kasih pupuk. Siap itu saya kira buahnya itu udah keluar ini, Teh. Ya. Ya. Jadi langsung aja kita menebas dulu. Jadi inilah bedanya teman-teman kebun sawit yang dikebuni itu sama kebun padi atau kebun cabai. Jadi kalau yang dikebun ini beginilah teman-teman bentuknya. Sawitnya itu udah keluar buahnya. Tuh. Udah keluar buahnya teman-temannya. Tuh udah keluar buahnya. Jadi kalau bagian yang bawah sana kita akan melihatnya teman-teman. Jadi yang di bawah sana nggak dikebuni. Jadi kita lihat perbandingan ini teman-teman. Kebun sawit yang dirawat itu sama yang nggak dirawat itu teman-teman. Ya, bawah sana. Ini yang dikebuni juga ini. Yang kita kebuni juga ini. Ya. Jadi ini ya. Yang bagian bawah ini kan nggak dikebuni nih. Nggak kita kebuni. Soalnya bagian bawah ini agak-agak kalau bahasa kitanya leang atau jurang, itulah makanya nggak dikebuni. Jadi ini kita akan membandingkan hasil kebun sawit yang dirawat itu sama yang nggak dirawat. Ya. Mana? Yang ini ada ini? Nggak, yang ini batas kebun ini. Ya. Nggak tampak ya. Ya, hutannya itu kebun kita teman-teman. Ya. Inilah kebun yang nggak dirawat itu. Jadi hasilnya itu sangat kecil teman-teman. Jadi kita rugi sebenarnya nggak merawat kebun ini. Rugi banyak kita. Apa kita menanam aja nggak kita rawat kan? Itulah kata-kata dari Mete ini. Jadi nggak ada gunanya kita menanam kebun kita itu dengan kebun sawit kalau kebun itu nggak kita rawat. Ini pelajaran ini bagi saya ini. Pelajaran bagi saya ini nggak ada gunanya kita menanam kebun kita itu kalau kebun itu nggak kita rawat. Jadi buang-buang uang saja jadinya. Ya, itu kebun ini. Tapi lihatlah hasilnya. Kalau lewat helikopter dari atas nggak tampak kita ini. Jadi pelajaran buat teman-teman di rumah. Kalau berkebun itu sebenarnya bersungguh-sungguh lah. Jangan seperti saya. Saya kapan teringat sama saya itu baru saya ke kebun. Jadi intinya merawat kebun itu seperti merawat anak kita di rumah. Kalau anak kita di rumah siap kita bikin, nggak kita rawat, nggak akan hidup dia itu. Nah contohnya ini ya. Nah siap kita tanam, langsung kita tinggal. Contohnya gimana? Nah kecil teman-teman. Jadi inilah bedanya itu kebun yang dirawat itu sama kebun yang nggak dirawat. Kalau kebun yang dirawat itu udah besar, kalau nggak dirawat itu kecil. Bisa saja saya lewat di sini enggak. Jadi kasihan kita sebenarnya melihat kebun kita itu seperti ini ya. Nggak dirawat. Tampak saya saja jalan saya lagi enggak. Teh. Nggak tampak. Itulah jalan kita itu. Jadi itulah perbandingannya teman-teman, kebun yang kita rawat itu sama kebun yang enggak kita rawat itu. Ini kebun yang kita kebun ini udah berbuah. Jadi sedangkan yang enggak kita kebun itu masih kecil lagi.
Nah, jadi rugi banyak kita teman-teman. Nah, jangan menanam aja kita. Jadi tugas kita berkebun itu bukan menebas dan menanam. Nah, jadi kalau nggak kita rawat, nggak kita pupuk, nggak kita tebas, jadi begini hasilnya teman-teman. Nah, semak belukar teman-teman. Nah, jadi kalau kebun yang kita rawat ini belum dirawat lagi nih Tia. Ini sudah berbuah. Belum dirawat lagi nih. Tapi hasilnya itu kayak gini ya. Udah keluar buahnya. Belum kita rawat lagi nih. Ini berkebun aja baru kita sini Tia. 2 kali kebun. Jadi benar kata orang tua saya itu, kebun sawit itu, kalau kita menanam kebun itu, lebih baiknya kita berkebun dulu 2 kali kebun kata Tante. Iya, biar terpupuk juga. Biar terpupuk juga, biar besar-besar juga nih contohnya. Biar ada juga perawatan. Jadi beginilah tuh teman-teman bentuknya tuh. Jadi tugas kita selanjutnya kita tebas-tebas lagi Teh. Jadi siap ditebas itu baru kita semprot, baru kita kasih pupuk. Kita kasih makan lah. Ya, makan. Ini kita tanam aja, kita biarkan. Sebenarnya kita orang goblok ini. Orang goblok kita. Iya. Nggak pernah kita kasih makan. Nggak pernah kita kasih makan, tapi kita pengen hasilnya itu bagus. Ya. Seperti kita memakai Honda saja, Teh. Honda. Kita pakai saja Honda itu, nggak kita kasih kita ganti olinya, nggak kita isi minyaknya. Nggak kita isi minyaknya, nggak kita cuci. Jadi rusaklah dia ya, Teh. Iya, rusak. Jadi itu intinya merawat kebun itu seperti kita merawat anak. Teh, enggak apa, Teh? Burung. Burung apa tuh? Ada burung teman-teman. Tuh bang. Jala itu Teh. Iya, jala. Tuh ada burung terbang. Jala. Teman-teman. Enggak jala itu. Jala itu. Seperti unggah baron itu. Iya. Ada burung jala tadi sini banyak teman-teman. Burung kau itu. Jadi tugas kita selanjutnya kita tebas, kita semprot, kita pupuk, baru bisa kita tinggal Teh ya. Iya, baru kita pergi. Kalau ada yang mau kebun sini. Jadi menurut kamu Teh, kamu kan biasa berkebun, kerja kebun sama orang-orang yang beruang atau kebun orang-orang kaya lah kan. Jadi menurut kamu tugas selanjutnya kebun saya ini saya apain lagi Teh? Kamu ini kan lah dirawat. Dipupuk. Nah, biarkan kalau ada orang berkebun, baru. Ini berbuah lagi nih berbuah. Sebentar lagi ini berbuah. Jadi ini masukan juga ini dari Mete. Soalnya saya lebih baik jujur lagi kalau berkebun ini saya bukan senior ini teman-teman. Saya hanya seseorang yang nggak mengerti kebun tapi ada niat untuk berkebun. Itulah saya Teh. Iya. Saya ada niat untuk berkebun. Gimana tadi? Saya berniat untuk berkebun. Tapi saya nggak mengerti kebun. Saya nggak berpikir ke situ. Nggak mengerti saya masalah dunia perkebunan sebenarnya. Yang mengerti saya kebun itu ditanam, disemprot, ditanam, disemprot. Padahal bukan gitu teman-teman. Jadi kalau kita suruh orang saja beginilah hasilnya teman-teman. Ini kemarin kita menyuruh orang aja nih berkebun di sini kita kasih semprotnya. Jadi hasilnya itu kayak gini ya. Hasilnya nampaklah seperti ini ya. Apa tuh Teh? Mana? Ada berjalan-jalan tadi situ. Ular. Enggak ular, burung saya kira. Itu kenapa saat itu bro? Itulah makanya itu itu lantaran penyakitnya itu. Ya, bro. Penyakit yang simak-simak. Jadi mungkin sampai di sini dulu video singkat kita hari ini. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya begini teman-teman, kalau kita punya kebun itu rawatlah dia seperti merawat anak kita sendiri. Jangan kita biarkan dia seseorang diri di dalam hutan ini. Jadi hutan-hutan yang lain akan membunuh dia. Ini kan sawit ini kan anak kecil. Jadi kita biarkan di sini. Gimana kalau kita meninggalkan anak kecil di dalam hutan? Bisa matilah dia kan. Nggak ada makanan. Nggak ada makanan. Jadi ditimpa-timpa pohon-pohon yang besar-besar itu. Jadi sampai di sini dulu teman-teman. Jadi kita berpelajaran dari
almarhum Kak Dahron ini. Jadi waktu itu kan saya duduk di warung. Nah, jadi katanya kalau ada kamu mempunyai kebun sawit, ada duriannya, jadi dibunuh sajalah duriannya katanya, Teh. Durian atau jengkol? Durian. Nah, jadi kita berpelajaran dari dia ini. Jadi kita kan ini kita kebun sawit. Jadi ada jengkol. Nah, jadi gara-gara jengkol ini sawit kita nggak mau berbuah. Nah, yang ini jantan. Nah, gara-gara ulahnya satu pohon jengkol, 2 batang sawit atau 3 batang sawit nggak mau berbuah. Sedangkan jengkol ini berbuahnya itu berapa kali 1 tahun, Teh? Nggak tahu. Nah, paling-paling 1 kali 1 tahun. Paling-paling 2 kali 1 tahun. Nah, jadi berbuah lagi, diambil manusia lagi, diambil beruk lagi. Nah, jadi gara-gara ulah 1 batang jengkol, sawit 3 batang nggak mau berbuah. Jadi itulah makanya kita menggolangnya. Apa itu golang, Teh? Cincin. Nah, iya kalau nggak cincin, Teh. Kalau cincin itu di jari itu tempatnya, Teh. Jadi golang ini kita semacam membunuhnya itu mengambil apa ya, Teh? Mengambil apa? Mengambil apa itu temanya, Teh? Enggak melancarkan apanya ini lagi. Jadi kita nanti sekitar 1 minggu lagi akan mabuk lagi nih. Jadi tekniknya itu tadi sangat mudah saja menggolangnya itu. Nah, intinya menggolangnya itu kita ambil apa yang namanya, Teh, itu? Apanya kalau kita ambil kulitnya. Nah, ini contohnya nih. Kita ambil kulitnya, baru dia akan mati dengan tanpa membunuh. Ini menyakiti nih sebenarnya, Teh. Iya. Kalau di percintaan ini selingkuh ini namanya, Teh. Sakit hati kita ngajarin, Teh. Jadi dengan mati sendirinya tanpa membunuh dia akan mati, Teh. Jadi kalau kita biarkan ini sawit kita nggak mau berbuah. Jadi lebih baik kita bunuh saja lagi pohon jengkol ini. Nggak pakai sinsul lagi. Nggak pakai sinsul lagi. Jadi kalau menurut saya kalau pohon kebun sawit itu ditanami dengan pohon sawit. Nah, bukan ditanami dengan pohon jengkol. Kalau pohon jengkol itu pohon jengkol aja semuanya di situ, Teh. Kebun jengkol aja kita. Jadi ini kebun sawit. Jadi kita bunuh saja jengkolnya daripada apa? Menjadi hama bagi kebun kelapa sawit kita. Nih, batang ini. Orang pun berdosa ini kalau apanya ini, Bro. Kalau apa? Kalau kita bunuh. Iya, berdosa lah. Jadi ini akan mati sendirinya. Jadi kemarin ini lantaran baru kita beli itu langsung berbuah, Teh. Jadi kita kita tunggu-tunggu buahnya itu dimakan beru. Nih ada contohnya, Teh. Ada. Yang dimakan beru itu. Iya. Nih dimakan beru semuanya. Jadi nggak ada tinggalnya lagi untuk kita. Udah tua, Bro. Udah tua. Jadi sebenarnya udah tua tapi dimakan beru. Jadi sama juga hasilnya semuanya. Jadi lebih baik kita bunuh lagi kan. Biar sama-sama nggak apa lagi. Biar sama-sama nggak boleh. Biar sawit kita ini kita rawat aja, Teh. Nih.